melakukan pemeriksaan ROM, range of motion. ROM, range of motion. Apa itu active and passive motion? D, angkat tanganmu. Nah, aktif. Angkat tanganmu tidak bisa diangkat, berarti mau dites apakah bisa bergerak atau tidak, maka saya akan menggerakkannya. Oh, aman, asik. Tapi begitu saya gerakin terganjal, berarti ada problem inside. Tidak mau lagi terus, padahal harusnya normalnya begini. Begitu saya cuma segini bisanya, itu adalah limited motion. Maybe due to pain or maybe due to locking. Karena change of the anatomical shape, bentuknya berubah, mungkin pecah, dislokasi, bisa dong? Setelah itu kita periksa neurovascularize. Bagaimana tahu neurovascularize? Kalau vascularizenya kita cek kalau di tangan masih ada enggak pulsasi daripada radial artery, ulnar artery. Kuat angkat enggak? How to? Now always compare to the normal side. Ya kan? Pegang yang normal, baru yang sakit. Di mana? Wah, enggak ada nih. Udah putus berarti arterinya mungkin. Atau dipimprik di capillary time. Atau ambil jarum ditusuk. Masih ada darah enggak untuk memastikan dia masih hidup atau tidak. Vascularize. Bagaimana dengan neurologis? Neurovaskular, neurologis. You rasa enggak? Rasa enggak? Rasa, tidak rasa, tidak rasa. Itu berarti ada masalah di sana. Rasa, tidak rasa, tidak rasa, tidak rasa, tidak rasa. Kemudian di sini rasa sejajar dengan umbilikus. Berarti maybe ada masalah di level T10. Kalau level TT itu kira-kira masalahnya di level vertebra berapa? TT. Hah? 3, 5. Torakal 3, 4. 5. Tangan ini C5 sampai T1. Berarti C5, C6, C7, C8, T1 itu tangan. Lewat dari itu pasti urusannya ke bawah. Berarti masuk di itu sudah T1 tadi, berarti T2, T3, T4, T5 sekitar sini payudara. Kalau perempuan jatuh ke bawah enggak bisa dipakai ukuran, ya. Ya. Kan ada orang besar payudaranya sampai di bawah. Kalau itu dipakai salah kita. Karena sudah sejajar dengan Zigoid. prosesus selepel berapa? 7. C atau T? T7. C itu sudah di atas, sudah lewat. Karena ini miliknya C. C5, 6, 7, T1. T2, T3, T4, T5 tidak berjauhan, baru masuk di T7, T10, L1. Tinggal dibagi-bagi aja. Jadi kalau dipegang-pegang enggak rasa, tiba-tiba dia rasa misalnya di sipoideus, berarti dia kira-kira masalahnya di selepel di torakal 7. Maka kita minta foto. Mohon pemeriksaan X-ray torakolumbal, AP lateral, sentrasi T7. Ya. Berdasarkan based on physical exam. Berdasarkan physical exam-nya tadi, karena kita merasakan di sini berarti kira-kira, maka pemeriksaannya ditekankan bagian radiologinya, periksa memang itu. Saya ada mencurigai di situ, begitu cara. Sudah neurologis. Berarti motoris dan sensoris. Motoris itu berarti gerak. Sensoris rasa. Sensasi atau rasa. Rasa sayang tidak termasuk. Ya. Rasa itu rasa, tapi rasa sayang tidak termasuk di dalam itu. Jangan
karena kau rasa sayang, terus kau periksa dia. Ya, di waktunya. Sudah sampai di physical examination, maka pasti ada di otak kita yang namanya working diagnosis atau diagnosa sementara, namanya temporary diagnostic. Kenapa? Karena kita masih pasti bingung-bingung dengan DD-nya, namanya differential diagnosis. Tidak mungkin cuma lihat orang langsung saya tahu ini kenapa, ini dia ini. Mesti ada yang membuat bingung, mungkin ini, mungkin itu, tapi saya yakin ini. Tapi kan harus dibuktiin. Maka dilakukanlah step berikutnya, namanya additional study, pemeriksaan tambahan. Maybe by radiograph examination, ya, like MRI, plain X-ray, CT, mammografi, dan sebagainya. Depend on case. Atau laboratory examination, atau histopathology examination, explanatory tumor case. Jadi disesuaikan kebutuhan. Bukan juga datang pasiennya langsung periksa semua, brang. Pasiennya benar, ditahu sakitnya, tapi setelah itu mati. Kenapa dia mati? Dia tidak mampu membayar tagihan pengobatan. Itu namanya over treatment. Bukan dokter itu namanya. Itu biar tukang beca kalau sudah begitu modelnya tuh. Karena dia sudah tidak pakai obat. Selesai. Setelah kita pemeriksaan additional study, maka muncullah namanya final diagnostic. Final diagnostic akan mengarahkan kita terhadap pilihan terapi. Pilihan terapi kita pilih yang the optimal, the best, dan implementate. Apakah selesai itu? No. Because the aim of therapy is the patient back to the normal atau be cured. Iya kan? Berarti harus follow up dulu di observation. After you give some medicine or some approach or ya depend on operating atau apa, pasti harus di follow up. The patient be better or be worse. Your therapy is effective. Ya. Itu dinilai respon or no respon. Dalam artian patient menjadi lebih baik atau tidak. Atau bahkan memburuk, be worse, atau bahkan mati, dead. Tergantung. Nah, kalau your therapy not effective, apa yang harus dilakukan? What must be? Maybe change the type of therapy, or increase the doses, or add some type of combination, maybe operasi juga, obat juga, atau macam-macam. Yaitu fisioterapi juga atau terserah. Itu sangat. Atau misalnya pasiennya tumor, di operasi juga, di kemoterapi juga, di radioterapi juga. Many type of therapy. Yeah. But must be associated with the OP, standard operating procedure. Jangan pasiennya bukan tumor diperiksa PA-nya. Buat apa? Mohon pemeriksaan histopatologi pasien dengan fraktur femur. Yang mana itu? Kapan boleh? Fraktur femur di PA? Kalau patahnya karena diduga akibat pathologic fracture atau fraktur akibat ada tumor yang dicurigai di dalam. Itu di PA. Jadi kalau ada ini kenapa fraktur femur? Kenapa ada pemeriksaan PA-nya? Berarti kita pasti pikirkan pasien patah tulang akibat tumor. Kan gitu. Apa tidak selalu salah selama itu ada alasannya. Jangan pasiennya ditabrak motor di depan sana terus kau bilang mau pemeriksaan PA. Loh, apa hubungannya ditabrak motor dengan patologi? Hah? Pasti patah juga itu, tidak perlu ada tumor Pak. Kalau ditabrak motor, apa? Yang kan patah mati juga iya. Tapi kalau dia sehari-hari datang kuliah seperti ini, tiba-tiba dia jalan mau turun tangga, tiba-tiba tak jatuh, tidak mampu tahan dan terus patah. Tapi jatuhnya bukan tak jatuh dari tangga dari atas, cuma terpeleset. Kemudian kita pasti curiga, kok masih muda, belum kawin,
kok bisa patah ya, cuma terpeleset. What happened? Berarti tulangnya lembek kan? Bukan dagingnya lembek, tulangnya lembek. Maka saya foto, ternyata ada tanda-tanda tumor. Apalagi kalau osteosarkom umur berapa? Rata-rata di Mudah. teenage atau umur-umur belasan. Iya kan? Kan kamu masih belasan kok? Atau sudah 20-an? 20-an. Tua memang berarti. Sudah sampai di situ sudah, maka kita akan mengarah ke special exam. Special exam ini ortopedik, ya. Kita mau periksa apa yang kamu tahu. Kalau kita mau bicara mengukur sudut, ini kan untuk mengukur refleks, ya. Diajarkan di saraf toh? Iya. Ya, enggak usah diajarkan. Ada knee face reflex, ya kan? Ada tricep, sudah, nggak usah diajarkan. Pintar kamu sudah. Saya mau bicara ukuran sudut. Berarti harus tahu semua gerakan di sini. Kamu dulu. Kita mulai dari kepala. Kepala gerakan apa yang bisa? Kepala. Pertama adalah fleksi, anterior flexion. Kau tahu after flexion? Tahu? Ya, begitu. Bagaimana cara ukur sudutnya? Kamu kasih tegak dulu. Ini adalah titik nol. Titik nol kan? Itu titik nol? Iya. Sekarang kamu fleksi ke depan. Maka saya akan ikut seperti ini. Sekarang berapa sudutnya? Maka ada teorinya kan? Itu maksimal 45 kurang lebih. Iya kan? Iya enggak? Bisa enggak 90 derajat? Nggak bisa. Manusia normal mana bisa 90 derajat, leher ini putus. Sekarang extension ke belakang. Kita ke sama. Ke belakang ini enggak ada orang lebih begini, baru di sini sedikit. Itu kalau orang sakit. Sekarang gerakan apa lagi? Saya mau begini, apa namanya? Oh. Banyak sekali gerakan di kepala. Kalau ini right flexi, left, ya kan? Iya. Fleksi, ekstensi, right, left. Apa lagi? Rotasi, rotasi to the right, rotasi to the left. Iya. Gerakan apa lagi? Banyak kali gerakan. Maka kalau saya mau ukur right atau left flexion, saya posisikan ini di sini titik nol. Ya toh? Coba kau fleksi ke rata-rata, ke kanan. Nah, ini tinggal saya bawa ke sini. Ke 45. Kurang lebih. Ada teorinya sih. Saya mau ukur apa lagi tadi? Rotasi. Di mana caranya ukur rotasi? Di sini coba kamu rotasi. Melihat ke sini. Bagaimana cara saya ukur? Bisa begini. Kalau di sini? Bisa? Nggak bisa. Terus diapakan, Bang? How to measure rotation? Bagaimana caranya? Anyone can show us how to measure rotation? Bisa? Bisa? Ada yang tahu? Di mana saya simpan ini barang ini? Di sini tidak bisa, di sini tidak bisa, terus di mana saya simpan? Di atas. Di atas mana? Diapakan? Begini. Ya, begini. Ya. Atau begini. Sudah betul ini di atas. Ini kan titik nol loh. Sejajar dengan dia melihat ke saya. Look at me. Manis memang.
Sekarang kau melihat ke kiri atau ke kanan. Nah, tinggal saya ikuti ini. Nih. Ya kan? Tetap di titik tengahnya ini sesuai dengan badannya. Jangan coba ikut. Yang ikut itu hanya yang sudut ini saya yang ikut. Coba mau balik sana. Kembali. Ya. Sudah? Leher. Masih ada gerakan lain di situ. Kamu tambah-tambah. Gerakan apa? Halilintar. Kita ke gerakan toraks, lumbal. Coba lihat. Saya kan bisa begini kan? Bisa begini kan? Itu ada ukurannya. Ini sekitar 30 derajat. Sedikit. Tapi kalau yang ke depan itu bisa lebih besar. Ini kan ada di buku ini. Ya. Itulah diciptakan kenapa tulang belakang elastik supaya keseimbangan bisa terjadi. Bayangkan kalau bambu ini kayak bambu, oh jalan begini langsung jatuh lah, jatuh. Makanya ada ini kemampuan menyeimbangkan diri. Tuhan memang maha sempurna. Ya. Ukurnya gampang. Kalau berdiri, tinggal di sini posisinya, berapa dia berebah ke belakang, selesai Pak. Ya kan? Gampang itu. Sekarang yang susah itu kalau misalnya yang ini lagi. Kita bicara dulu shoulder. Shoulder ada berapa gerakan di sini? Shoulder. 1. Ini saya fleksi. Ya toh? Bisa sampai ke atas kan? Berarti berapa itu? 180. Bagaimana cara ukurnya? Ini kan 0. Iya kan? Iya 0. Iya 0. 0. Ikut saja ini. Ya kan? 180 kan? Iya kan? Sekarang saya mau ukur apa lagi? Ini tadi AB, abduction. Ini adduksi, ADD. Ini ukur aja ini titik tengahnya. Dia ke sini berapa? Berarti dia akan begini nanti. Gitu? Gitu? Ya ini cuma berapa yang bisa? 45 sampai 60. Ya kan? Ya. Kalau ini kan sampai 180. Ini ke belakang namanya ekstensi. Ini juga 180. Ke depan flat 180. Maka posisinya dia di samping. Ya. Gitu? Gitu? Nih. Ini bisa sampai atas. Gitu? Ya. Ya. Pertanyaannya sekarang ekstensi bisa enggak 180? Bisa. Nggak mungkin saya naik ke atas. Cuma segini bisa, jadi titik tengahnya adalah 0, 0, 0. Ini segini aja. Ini ekstensi. Berapa ini kira-kira? 45 60, ya. Ya jelas dia tidak bisa 90. Karena 90 berarti kelainan. Oke, kalau cewek dia lebih laxity, makanya ada range. Kalau ini bisa 180, ini bisa 180, tapi ini terbatas, ini terbatas. Sekarang gerakan apa yang ada di situ? Yang lainnya rotasi. Nah, sekarang bagaimana ukur rotasi? Saya bisa kasih begini-begini. Ukur apa itu? Ukur dia. Bagaimana cara ukurnya? Gerakan rotasi itu namanya internal dan external rotation. Ya kan, lihat tangan bisa berputar. Ya kan? Kita putar ke dalam internal, terputar ke luar eksternal. But how to measure? Maka cara ukurnya kita harus ini, kamu berdiri. Ini adalah posisi anatomis. Ini posisi anatomis. Ya, posisi anatomis. Kalau saya kasih begini, apakah ada berputar di sini? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya angkat begini, ada berputar di sana? Ada. Berputar bagaimana? Ada. Itu bukan berputar. Itu adalah abduksi. Iya kan? Bukan
rotasi. Abduksi. Maka ini masih titik nol rotasi. Iya enggak? Titik nol rotasi. Karena belum ada Berputar. Ini titik nol rotasi. Maka sekarang saya letakkan alat ini di sikunya dengan titik 0 derajat. Posisi sekarang adalah posisi abduksi 40 90 derajat. Ya. Posisi abduksi 90 derajat, not rotasi. Begitu saya putar begini, terputar tidak? Terputar kan? Maka ini ukurannya. Normalnya adalah 90. Maka dia 90 toh? 0. Di sini tadi titik ini 0. Kita mau berotasi toh? Kalau kita begini, ya, kalau kita posisikan di sini, kita tidak bisa mengukur rotasi secara akurat. Kenapa? Karena ini adalah titik nolnya. Tahu? Titik nolnya. Coba kau menghadap. Mau sana. Mau menghadap sana. Ya, posisi yang tadi. Nah, ini titik 90 derajat AB, abduksin, tapi ini adalah 0 rotasi. 0 rotasi. Maka saya harus posisikan seperti ini. Ya enggak? Sekarang saya putar ke dalam. Internal normalnya 90 derajat. Kalau dia cuma berputar segini aja sudah tidak mau, berarti limited motion. Berarti dia cuma bisanya berapa derajat? Segitu. Ya kan? Sekarang saya mau cek eksternal rotasi. 90 derajat. Begitu dia hanya sampai di sini, berarti cuma 45. Ya kan? Sudah selesai untuk rotasi. Ya? Pada solder. Sekarang kita ke sendi siku. Apa yang bisa terjadi di sendi siku? Fleksi bisa sampai 150 derajat kurang lebih. Ya? 120 sampai 150. Tapi dia tidak bisa 180. Tidak bisa 180. Kenapa? Ini ada celah di sini. Berarti ukurannya di mana disimpan? Di mana disimpan kalau mau tahu? Berarti ini adalah titik nolnya. Ini adalah titik nol. Hah? Fleksi maksimal. Fleksi maksimal. Ini ukurannya 150. Ya kan? Ekstensi maksimal. Ekstensi maksimal. Maka inilah titik nol. Makanya tidak ada ekstensi. Kalau ada namanya hiperekstensi yang normalnya hanya 0 sampai 10 derajat. Ekspelisi per the woman. Ya, untuk cewek-cewek. Biasanya dia elastik sedikit, jadi dia agak bisa diukur. Ya, tapi normalnya 0. Ya, ekstensi 0. Bisa dia hiperekstensi khususnya pada cewek, tapi itu hanya ditolerir 0 sampai 10 derajat. Lewat dari itu abnormal. Ya. Sudah? Gerakan apa lagi yang di situ? Habis. Bisa rotasi tidak? Enggak. Siku bisa rotasi? Enggak. Berarti kau tidak mau. Coba lihat tangannya ini. Itu rotasi. Berarti kan dari sini. Rotasi sama. Iya kan? Ini saya pegang ini. Humerusnya tidak bisa bergoyang. Itu. Tapi bagaimana cara ukurnya kalau begini? Maka diposisikan siku seperti ini supaya dia fix. Ya kan? Ya, boro yo pen. Tuh. Tangan buat posisi begini. Ya. Ini adalah posisi netral. Netral posisi. Ya, netral. Ke atas, netral. Kenapa netral? Karena kalau begini dia supinasi. Pronasi. Kalau dia begini Supinasi.
0, 0. Maka saya posisikan ini 0. Ya enggak? Coba kamu rotasi dengan supinasi ke atas. Nah, tinggal 90 derajat. Lewat sana, putar sana. Maksimal. Ini ditahan di sini supaya jangan mempengaruhi, artinya palsu nanti. Maka ini tidak boleh berputar ini. Dia hanya boleh ke situ putar sana 90. Balik 90. Ya, di sini titik nolnya. Itu namanya pronasi supinasi. Terjadi gerakan di siku, bukan di sini. Ya, bukan di sini, tapi di sini. Sekarang kalau tangan itu adalah gerakannya, ini adalah fleksi, ini adalah ekstensi. Fleksi atau ekstensi? Ekstensi. 90 derajat. Titik nolnya di mana? Titik nolnya sejajar dengan ini. Begitu saya begini, jadi itu naik ke 90. Begitu saya begini, nah, tinggal apakah dia tidak normal. Sudah? Ini fleksi, ekstensi. Selesai di. Sekarang saya mau bicara di pinggul, di kaki. Bagaimana mengukurnya? Ya. Sekarang kemarin. Di pinggul itu ada berapa gerakan? Pinggul. Fleksi, ekstensi. Nah, sekarang kita bicara abduksi. AB. Nih kaki saya. Ya kan? Bisa berapa itu? Kalau dia sampai di sini kan 90 derajat. Jadi saya paling banter kalau saya ambil sini hanya bisa sekitar 45 sampai 60 paling. Kalau saya olahraga balik bisa naik sedikit tapi tidak akan bisa 90 itu sudah abnormal, very elastis itu. Kemudian ada aduksi. Nah, saya hanya bisa maksimal 20 ya 20-40 kan. Kenapa? Ada telur di tengah mulut. Bagaimana bisa? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh. Ya. Teorinya ikuti 20 sampai 40. kurang lebih. Sekarang gerakan apa lagi? Ekstensi dan fleksi. Lihat. Berapa maksimal? 45. Ya, tidak sampai. Coba lihat di sini. Sedikit ada. Makanya ukur saja begini. Itu 5 sampai 20. Ya kan? Segitu aja di sana. Pertanyaannya fleksi bagaimana ukurnya? Coba angkat kakimu ke atas. Berapa itu? 100. 90. Apakah normal itu 90? Tidak. Coba baca di situ itu sampai 100, 120. sampai 150, bahkan 120 sampai 150. Iya enggak? Iya enggak? Kenapa dia cuma sampai 90 pun tidak sampai? Coba. Sampai 90 doang. Sudah terganjar sama telur. Tapi itu tuh bisa tuh. Hati-hati terlalu pincin nanti telur. Tidak ada yang suka tahu lagi nanti. Tapi kenapa di teori itu 120? Kenapa di situ cuma bisa 190? Biasanya penari balet. Tidak ada di teori penari balet, Pak. Yang ada itu penari kamar. Apa kalau tidak begitu? Memang kau ini otakmu ini cuma yang kiri yang sehat. Iya kan? Tidak masuk di kepala kalau yang benar, kalau yang bengkok-bengkok cepat kali masuk di kepala. Jadi bagaimana saya ukur? Dia cuma bisa 90, nah sementara di situ dia bilang 120. Jauh loh antara 90 dengan 120, jauh. Ini kalau ini gonionya. Kalau kita bicara 90 cuma segini. Tuh. Ini sampai 120. 120 malah 120. Segitu.
90 ke 180. Berarti di antara 90 dan 45. 45 sampai 90 baru berapa? 135. Hah? 40 berarti 135. sekitar situ gerakan yang harus terjadi. Sekarang bagaimana mengukurnya? Ya kan? Karena titiknya di sini dia punya ini 0 kan? Iya. 0 kan? Coba angkat lagi. Nah, ini 90 saja. Saya bisa rasakan telurnya sudah kejepit. 90. Turun. Maka sesungguhnya dia bisa diukur kalau kau kasih bengkok dulu ini 90 derajat. Jadi 90 derajat boleh? Ini 90 derajat? Coba kasih begini. Terus kasih tanganmu. Bisa toh? Bisa jadi ukurannya? Berapa? 20. Ya kan? Iya enggak? Berarti kau tertipu. Karena kau tidak memahami gerakan. Ini saya bisa sampai ke atas ya. Cuma karena celana aku enggak pakai celana olahraga cuma segini. Kalau saya pakai yang itu saya bisa naik lagi. Ya. Apa gerakan lagi di situ? Abduksi, fleksi, ekstensi. Masih ada? Masih ada? Ada dong. Nah, aku lihat buku. Memang tidak ada rotasi di situ. Ada kan? Ada. Terus diapakan ini ukur? Coba kasih putar-putar kaki. Bagaimana cara ukurnya? Pulpen, bisa pegang kakinya pulpen. Dia simpan lagi otaknya di perutnya. Kasihan sekali dia. Maka seperti tadi kita 90 derajatkan dulu ini 0. Karena yang terjadi hanya fleksi. Tidak ada rotasi di sini. Kapan saya bisa ukur rotasi? Saya letakkan ini di atas. Ya, saya akan internal rotasi terus. Ya kan? Kita putar tuh. Ya enggak? Ikut sudah. Berapa? Paling ya 30, 40 paling banyak. Ya. 45 itu sudah mati. Kalau perempuan masih bisa. Laki-laki tidak bisa tak ganjal. Ya kan? Sekarang mau eksternal lagi. Ya. Kasih keluar. Lebih terbatas toh. Lebih terbatas eksternal. Eksternal paling 20 derajat. Sampai bisa 45 juga. Tapi itu lebih terbatas, itu eksternal rotasi daripada internal lebih luas. Tapi kalau eksternal lebih terganjal. Kan lebih terbatas. Sudah selesai. Lutut. Kalau lutut hanya gerakannya fleksi ekstensi. Kalau di fleksi bisa 150, ekstensi 0. Ekstensi 0. Karena tidak bisa lagi ini, ekstensi 0. Tapi ada namanya hiperfleksi, masih bisa ditolerir 5 sampai 10 derajat. Ya. Di lutut tidak ada rotasi di lutut. Ada some rotation but tidak terukur, sangat kan stabil dia. Artinya kalau kita mau putar-putar ini ada sedikit tapi tidak terukur ini anunya, ya. Jadi tidak dihitung rotasi pada lutut. Sekarang ini kita mau ukur ini normalnya 90 derajat. Kita mau dorsofleksi maksimal 20 derajat atau ya paling banter 20 sampai 40 itu sudah banyak banget. Tapi kalau begini dia lebih luas. Ya toh? Lebih luas. Ini 0. Ini 0. Ini bisa sampai sekitar 50. Ya. Ya, boleh sampai 60 tapi tidak 90. Tidak akan 90. Masih ada gerakan yang mau diukur? Sudah habis? Habis. Masih ada sesungguhnya, namanya tangan kan bisa supinasi purnasi, Iya. kaki juga bisa. Eversi dan inversi. Coba kasih masuk ini kaki. Kasih begini. Tidak, ini ke sini.
Ya, itu. Ini di fix di sini ya, terus ke sana. Ke sana, ke sana. Nah, ini harus di fix dulu baru bisa diukur. Ini titik tengahnya di sini. Ya. Itu namanya eversi dan Inversi. eversi. Kalau di tangan supinasi dan sudah. Sekarang yang terakhir saya mau ajarkan adalah mengukur leg length discrepancy atau perbedaan panjang kaki. Jadi diukur dari sias, ini sias. Ini sias. Kau bisa raba semua siasmu? Jangan pantatmu, siasnya. Ini. Ada menonjol paling depan. Ini. Kita ukur ke malleolus medialis. Itulah panjangnya. Ini malleolus medialis ini. Ini yang keras itu. Kenapa itu yang diukur? Karena itu tidak akan berubah panjangnya. Coba kalau kau ukur ini, yang ini kau pakai ukurannya, bisa dia ke sini, bisa ke situ, kacau dia. Maka dari sias ke sana. Panjangnya 90 derajat. Kita ukur lagi sebelahnya, panjangnya 80 derajat. Berarti ada bedanya? Ada 10. Berarti ada leg length discrepancy 10 cm. Berarti kalau dia jalan begini, ya kan? Karena terlalu pendek. jauh dia punya panjang. Sekarang ada tumor di sini, di tengah. Kau dibuka seksi dulu sedikit ya. Dikasih seksi dulu sedikit. Nah, ini ototnya besar dan bawah semakin ke atas semakin Besar. besar. Kalau kita mengukur tumor begini langsung, maka anggaplah ini 20. Bisa menyebabkan kesalahan karena berbeda tempat saja sudah berbeda ukurannya. Berarti tumornya tidak akan bisa terukur. Jadi maka syaratnya adalah harus ada dia punya titik pemandunya. Jadi mana pulpenmu? Ini tadi malleolus medialis ya. Ini titiknya ya. Ini ujung tulang dengan. Nah sekarang ini ada tumornya di sini. Hanya juga kulitnya tidak mau tak gores. Dia pakai ilmu. Ini ya. Tumornya di sini. Bagaimana saya tahu ukuran yang sebenarnya? Saya harus ukur dulu di sini ke sana 20. Baru saya ukur. Ini adalah 30 misalnya. Maka saya ke mana? Ke sebelahnya. Ke normalnya. Normalnya ukur dulu dari normal ke sini 20. Sama 20 tadi. Baru saya ukur kelilingnya. Maka itu baru tepat perbandingan. Paham? Paham. Kalau kau cuma kasih begini-begini 30 ya sama. Kau salah karena belum tentu posisinya itu letaknya ini sama. Kan berbeda 1 senti pasti beda sudah karena ini kan semakin naik ke atas semakin habis gitu. Sudah semua diajarkan kodian di checklist. Masih ada belum? Tes kekuatan otot. Kekuatan otot harus tahu teorinya. Berapa kekuatan otot? Normal. 5. Normal pertama adalah 5. Berarti dia kekuatannya bisa gravitasi apa kekuatannya. Jadi contoh saya. Angkat kaki ke atas, 22. Turun. Normal. Saya mau tahu itu berarti normal, dia sudah bisa gravitasi, bisa melawan tekanan, semua normal. Saya mau atau kita mulai dari yang 0 dulu. 0 berarti kan tidak ada gerakan. Kalau yang gerakannya 1 namanya flicker of movement. Hanya tonus otot saja. Coba kasih gerak otot, kasih kuat otot, maksudnya ya itu ada kayak rasa di dalam, tapi tidak bisa bergerak, tidak ada gerakan, cuma terasa ada gerakan otot di dalam. Itu namanya flicker of motion. Itu nilainya 1. Nilainya 2, dia belum bisa gravitasi, tapi sudah bisa ada gerakan melipat sendi.
Ya toh? Contoh dia kasih begini. Coba, ya. Ini kan tidak ada gravitasi, tapi bisa bergerak. Ya kan? Itu nilainya 2. Kalau 3 again gravity. 3 itu again gravity, terhadap gravitasi. Sudah bisa angkat. Tapi jatuh kembali. Karena dia tidak bisa menahan beban. Dia hanya bisa melawan gravitasi tapi jatuh kembali. Kenapa? Karena ada bebannya di kaki. Tapi dia sudah bisa ke atas. Itu berarti again gravity. 4 bisa gravity dengan beban ringan. Artinya beban ringan itu dia bisa angkat karena tapi begitu ditekan langsung jatuh. Gitu? Nggak bisa. Tapi kalau yang normal, coba angkat kaki ini normal, ini sakit. Angkat. Ini dua-dua dia lawan saya. Angkat. Angkat. Kuat. Gitu? Berarti 5 normal. Yang kedua beban ringan, gravity is okay, tapi dia hanya bisa beban ringan. Kalau 3 hanya bisa gravity tapi tidak bisa beban. Kalau 2 hanya gerakan di sendi karena tidak bisa gravitasi. Ya. Kalau 3 sudah bisa gravitasi tapi tidak bisa beban. Ya. 4 bisa beban ringan. 5 ya beban yang seharusnya. Sama kalau tangan. Coba kasih lurus tangan begini. Kasih lurus begini. Nah, ini normal. Bagaimana caranya saya mengukur tidak normal? Saya kasih masuk tangan ini. Pegang kuat. Pegang. Kasih kuat. Begitu saya lepas tanganku, ada yang lepas salah satunya. Kasih lembek dulu sedikit. Ini kuat. Kenakan juga dia. Itu artinya ada kelemahan. Begitu saya kuat, pegang. Nah, ini kuat, ini normal. Nggak bisa lepas tanganku. Begitu salah satunya lepas begini, berarti ada kelemahan di salah satunya. Kan? Belum selesai. Saya mau tahu kekuatan. Sekarang dia bisa gravitasi, tapi seberapa kuat? Maka saya coba kasih turun, kasih begini. Kita kayak bercinta. Tahan tangan saya. Tahan, kuat-kuat. Ya. Kalau normal ini kuat nih, dua-dua. Ya toh? Tapi kalau ini kuat, tiba-tiba ini jatuh, berarti ada kelemahan pada saat itu tangannya. Ya, itu namanya cara menilai kekuatan otot. Kalau sensoriknya kan cuma dirasa-rasa saja. Sebegini lihat. Ini tangan dipersarapi oleh 3 saraf sensoris. Di belakang ini adalah radial. Ini adalah ulnar 1,5. Ini adalah median. Jadi saya kasih begini, kau rasa? Tidak. Ini rasa, berarti ulnarnya bermasalah. Rasa. Ini tidak rasa, berarti radialnya bermasalah. Kan ini median, ini ulnar, ini radial. Jadi saya rasa, ini tidak, berarti ulnar. Karena cuma 1,5, ini 1, tambah ini setengahnya, itu miliknya ulnar. Selebihnya miliknya median. Belakangnya semua ini. Tapi emang kamu sudah nanti lapor lagi saya bilang dia pegang saya. Ada mahasiswa kasih begitu saya, senior. Dia lapor sama orang tuanya bilang saya pegang. Padahal dia harusnya berkata beruntung karena orang coba itu lebih tahu dari orang cuma melihat karena dia bisa rasakan. Kalau cuma lihat begini, apalagi sudah tidur di belakang, apa tahu nanti kalau saya tanya, iya toh? Tapi kalau dia sendiri ini dia rasa sampai seumur hidup dia tahu bahwa saya dulu dikasih begini, dikasih begitu, dikasih begini. Sampai saya ditelepon sama dekan, waktu itu saya belum dekan. Dokter Ardi, saya ini dengar ada komplain mahasiswa. Katanya bapak ini pegang-pegang. Masa di dalam kelas mau pegang bagaimana? Banyak orang begitu. Lalu saya bilang begini dong, saya nggak mau bela diri. Karena bela diri itu pasti kurang elegan. Karena kalau saya jawab pasti orang bilang bela diri. Tinggi tanya, lihat absen, ada berapa di dalam kelas itu? Ada 4 kelas yang itu di rumah sakit. Ada 4 kelas yang saya lihat. Karena waktu itu semua saya mengajar kalau sekolah. Ada berapa satu kelas kan? 13 orang kan? Gitu? Kalau 4 berapa orang? 50-an.
ada 50 orang di dalam kelas itu terus saya mau pegang-pegang, bagaimana itu ceritanya? Emang saya sudah gila kan? Ya kan? Ya itulah karena kalau orang cari perhatian, Iya. mungkin sebenarnya ada sesuatu, tapi kurang. Akhirnya dilapor salah-salah. Akhirnya mahasiswa sekarang itu sampai selesai tidak pernah saya ajar. Hanya pada saat terakhir itu saya ajar, dan setelahnya tidak pernah bersentuhan dengan ilmu, tidak saya turunkan sedikit pun setelah. Ada tonji dia mau masuk kelas atau mau ikut saya kalau saya periksa pasien, tapi saya bilang saya kira kau di luar saja, kau tidak butuh ilmu kan? Karena tidak bisa membedakan mana yang serius, mana yang bercanda, mana yang profesional, mana yang ya kan? Kecuali kalau misalnya saya mau periksa tangannya yang saya pegang ini, salah toh? Iya kan? Tidak ada hubungannya muskuloskeletal di sini. Kan konyol namanya. Ya, ini udah beli sendiri. Kita tanya dulu si korban. Ada kau dilecehkan kah? Oh, dia bilang tambahin. Atau saya salah dengar? Iya, betul. Itu masih begini. Kalau kita sudah di rumah sakit, segala macam akan kita lakukan. Bukan hanya tangan, seluruh badan kita pegang. Mau periksa lethal tuse, vaginal, semua diperiksa. Tapi kita sebagai profesional tidak ada urusannya dengan begitu. Bosan malah. Betul. Bosan. Bagaimana tiap hari itu yang dilihat? Saya kalau mau operasi orang kan saya harus disinfeksi. Walaupun pahanya yang patah semua harus saya disinfeksi sampai kelaminnya. Kenapa? Karena itu area yang sangat kontaminan. Maka saya harus disinfeksi supaya area operasi saya steril. Jadi tiap hari lihat yang begitu, tiap hari bisa sampai berapa orang. Terus apa rasanya? Nggak ada rasanya. Karena itu profesional. Tapi coba kalau saya berdua di kamar, apa yang terjadi? Saya pulang karena bahaya. Ini bahaya karena saya sudah menikah, toh. Coba kalau saya masih laki-laki, paling dia minta nikahi saya, toh. Ada yang mau bertanya? Terus sih dok, izin bertanya. Jadi yang tadi nervus itu udah pemeriksaan neurologi atau sama yang neurovaskular tadi dok? Untuk neurologi? Apa? Untuk Jelas. Besar. untuk pemeriksaan neurologinya cukup saraf yang di tangan atau ada pemeriksaan neurologi lainnya dok? Kayak sensasi kakinya? Tergantung apa yang kamu nilai. Neurologis itu bukan hanya sensasi doang. Ya kan, refleks itu juga kan neurologis. Kalau kamu periksa refleks, misalnya refleks bicep, refleks tricep, ya kan? Refleks di tempat lain kan bisa. Ya kan? Banyak apa? Kalau cuma sekedar sensorisnya saja, cukup touch only. Sensoris. Tapi kalau mau nilai motoris, gerakan. Misalnya saya mau tahu ini flexor digitorum longus. Kalau mau periksa flexor digitorum profundus tain. Flexor digitorum apa yang lawannya profundus? Susah memang kalau aku tidak hafal anatomi. Karena lain yang gerakkan ini. Flexor digitorum profundus. Flexor digitorum superficialis, namanya profunda, ada pasti yang superficial begitu lawannya. Selalu ada baku. Kalau dia longus pasti ada brevis. Iya kan? Kalau ada lateral pasti ada medial. Kalau ada proximal pasti ada distal. Ya Allah. Kalau begini lagi kembali ke semester berapa kan? Hah? 4. Wajar sih. Apa sedangkan semester 6 saja dan dulu apalagi semester ya. Quality memang menurun. Tapi back to you. Kecerdasan bukan dari saya.
bukan dari fakultas kedokteran, tapi di dirimu. Kenapa? Kita bisa belajar self mandiri. Ada YouTube, ada macam-macam. Apa yang susah kasih tingkat kita sekarang ini? Ya, semua bisa diakses, gampang. Jadi tidak ada urusannya FK Unpad dengan FK UI. Yang pasti adalah FK Unpad bisa sekolah ke luar negeri, FK UI juga bisa, ya kan? Ada namanya Rio Rio Istra, itu sekarang di Dundee University Inggris, lulusan sini. Ada yang ambil ahli onkologi radiasi, lulusan sini di UI, iya kan? UGM itu banyak. Artinya apa? Lulusan di situ hebat. Jadi kalau kau tidak hebat, kau memang yang salah. Karena sebenarnya kau sudah diajarkan. Apa sih tidak diajarkan satu hari ini? Coba kau baca di buku. Sudah satu buku kita bahas yang tebal ini tadi, pemeriksaan fisik. Nah itu saja. Mau diapakan lagi? Mau periksa apa lagi? Ada pemeriksaan yang saya tidak ajarkan karena itu spesialistik. Contoh pemeriksaan spesialistik untuk misalnya ruptur ligamen, bukan ligamen.